Shalom. Selamat pagi adik-adik di rumah. Kembali lagi kita di Sekolah Minggu Sekinakis. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagi namamu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik buat kami semua, buat adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, Kau boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji dan menyembah namamu. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji namamu dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita akan pujikan Yesus pokok. Tinggallah di dalam
sebagian dari firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Yesusku panggil, Yesusku undang. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita katakan Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam rumahku, dalam rumahku. Yesus, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku, dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Wah, kalian luar biasa kalau nyanyi, semangat. Kalau sekarang sudah siap belum buat dengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap buat dengarkan firman Tuhan, yuk semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Tuhan Yesus sudah mau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan mata kami, siapkan telinga kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wah, adik-adik, Kak Bita mau tanya nih, apakah ada yang gak pernah berbuat dosa? Angkat tangannya yang gak pernah berbuat dosa. Wah, semuanya, semua manusia di bumi ini pernah berbuat dosa. Ayo, dosa apa aja yang sudah kamu lakukan? Ada yang mencontek? Ada yang pernah berbohong? Wah, ada yang pernah mencuri? Oh, ada juga yang pernah jahil sama temennya, sama kakaknya, sama adiknya. Semua orang di dunia ini berdosa. Nah, adik-adik, zaman dahulu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, zaman itu adalah zaman yang paling ditakuti oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa ya kok murid-murid Tuhan Yesus takut?
Dan beberapa orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu lagi ketakutan. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi. Kalian tahu nggak orang-orang Farisi itu apa? Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang nggak percaya sama ajaran Tuhan Yesus. Jadi, kalau orang Farisi lihat itu orang Kristen, dia percaya sama Tuhan Yesus. Wah, orang Kristen itu akan ditangkap, dipenjarakan, bahkan dihukum mati. Jahat sekali ya mereka. Aduh, murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Suatu hari ada salah satu orang nih Kak Bita kenalkan sama salah satu orang Farisi, namanya Saulus. Ya, Bapak Saulus. Saulus ini adalah pemimpin dari orang Yahudi. Dia pemimpin orang Yahudi, dia juga orang-orang Farisi. Jadi karena dia pemimpin, kalau dia lihat orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia akan membawa teman-temannya. Itu tangkap dia. Dia berdoa dengan nama Yesus. Ditangkap, kemudian dimasukkan penjara. Ada yang dibunuh juga. Salah satu nabi yang pernah dibunuh oleh Saulus adalah Nabi Stefanus. Nabi Stefanus ini mati dengan dirajam batu oleh orang-orang Farisi. Jahat banget kan Saulus. Suatu hari Saulus ini dia lagi mau pergi ke kota Damsyik. Saulus ini tinggal di kota Yerusalem ya adik-adik. Dia mau pergi ke kota Damsyik. Untuk apa yo? Ya sama, dia juga akan mencari orang-orang Kristen untuk dibawa dari Damsyik menuju ke Yerusalem untuk ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Wah, kira-kira rencananya Saulus ini berhasil nggak ya? Menurut kalian berhasil apa enggak? Wah, ada yang bilang nggak berhasil, betul nggak ya? Saulus ini sebelum pergi ke kota Damsyik, dia datang ke imam besar. Ya, imam besar orang Farisi. Saulus perlu izin dulu ke imam besar orang Farisi. Kalau dia akan pergi ke kota Damsyik, imam besarnya menyetujui adik-adik. Aduh, gimana ya? Apakah Tuhan Yesus bekerja ya? Atau ada anak-anak Tuhan lagi yang dibunuh sama Saulus? Saulus kemudian pergi ke kota apa? Ya, kota Damsyik dengan teman-temannya. Dia naik kuda, jalan sampai hampir masuk di kota Damsyik. Apa yang terjadi? Langit memancarkan cahaya yang sangat terang dan mengelilingi Saulus. Saking terangnya, Saulus ini kaget. Cahaya apa itu? Terang sekali. Dia sampai jatuh ke tanah. Teman-temannya pun juga lihat, loh, cahaya apa itu mengelilingi Saulus? Saulusnya nggak bisa ngomong apa-apa karena matanya sakit, cahayanya terlalu terang. Dan dari langit itu terdengar suara. Suaranya kayak gini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, Saulusnya kaget. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Kemudian suara itu menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Wah, Saulus bingung, matanya sangat sakit, cahayanya terlalu terang. Ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Tuhan Yesus bilang sama Saulus, Saulus, bangunlah, masuklah ke kota Damsyik. Sebab aku akan memberitahumu apa yang harus engkau perbuat. Saulus berdiri, cahaya itu mulai hilang, suara itu mulai hilang, dan Saulus gak bisa lihat apa-apa. Matanya buta, dia gak bisa lihat apa-apa. Dia berteriak, hei teman-teman,
Tuhan, teman-temanku mataku buta, aku nggak bisa lihat apa-apa. Tolong antarkan aku ke kota Damsyik. Tuhan akan mengerjakan sesuatu untukku di sana. Saulus pun pergi, dituntun sama teman-temannya untuk masuk ke kota apa? Ya, masuk ke kota Damsyik. Saat masuk di kota Damsyik, Saulus ini tinggal di seorang bapak bernama Bapak Yudas. Bukan Yudas Iskariot ya. Nama Yudas itu dipakai oleh banyak orang. Yang ditinggali oleh Saulus adalah rumah Bapak Yudas dari Tarsus. Bapak Yudas yang asalnya dari Tarsus. Saulus tinggal di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu juga dia nggak makan, dia nggak minum, dia putus asa. Aduh Tuhan, ya Tuhan, aku telah berdosa Tuhan. Aduh, aku nggak bisa melihat bagaimana ini supaya aku bisa melihat Tuhan. Dia selalu berdoa, dia terus berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan Yesus mau mengampuni enggak? Wah, sebagian adik-adik menjawab, iya Tuhan Yesus mau untuk mengampuni. Pada hari yang ketiga itu, Tuhan Yesus datang melalui penglihatan kepada Nabi Ananias. Nabi Ananias itu adalah nabi yang taat. Dia takut sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang sama Nabi Ananias. Nabi Ananias waktu itu juga ada di kota Damsyik. Ananias, sekarang kamu harus mencari rumah Bapak Yudas dari Tarsus. Sebab di sana ada Saulus. Saulus saat ini sedang buta. Ayo, tumpangkan tanganmu di matanya. Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Oh, si Nabi Ananias nih kaget. Loh, Tuhan Yesus nggak tahu kalau Saulus itu adalah orang yang berdosa. Dia itu membunuh Stefanus, murid Tuhan Yesus. Dia juga membunuh banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu dibunuh sama Saulus. Terus Tuhan jawab, Ananias, aku sudah tahu kalau Saulus adalah orang yang berdosa. Tapi lewat Saulus ini membantuku untuk memberitakan Injil, memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Ananias senang sekali dan dia langsung beranjak dari rumahnya. Dia mencari rumah Bapak Yudas dari Tarsus. Dia mencari, sampailah di jalan namanya Jalan Lurus. Di Jalan Lurus itulah rumah Bapak Yudas dari Tarsus. Wah, si Ananias ini datang. Dia masuk ke rumah itu dan dia melihat ada Saulus yang sedang berdoa. Saulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ananiasnya datang dan Saulus itu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah memberitahuku lewat doa bahwa akan ada seorang nabi bernama Nabi Ananias datang untuk menumpangkan tangannya di mataku, di matanya Saulus. Wah, ternyata benar ya, janji Tuhan itu tergenapi loh. Ananias kemudian menumpangkan tangannya di matanya siapa? Saulus, dan kemudian mujizat Tuhan terjadi. Ya, mujizat Tuhan terjadi dan Saulus sudah bisa melihat lagi. Selaput yang tadi menutupi matanya, dia nggak bisa melihat. Itu lama-lama luluh dan dia bisa melihat lagi. Dan selanjutnya apa yang diminta oleh Saulus? Saulus meminta kepada Nabi Ananias supaya Saulus dibaptis. Saulus minta sama Tuhan Yesus
supaya Tuhan Yesus memberikan dia kepenuhan Roh Kudus. Dia ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Dan setelah Saulus dibaptis, namanya berubah adik-adik. Bukan Saulus lagi namanya. Namanya adalah Paulus. Siapa namanya? Paulus, ya, namanya Paulus. Dia sudah memberikan hidupnya pada Tuhan, dia sudah dibaptis, dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia belajar banyak tentang cerita Tuhan Yesus dari murid-murid Tuhan Yesus, dan dia memberitakan Injil itu kepada seluruh dunia. Hebat sekali kan si Paulus? Kak Bita percaya bahwa kalian yang ada di rumah juga bisa dipakai sama Tuhan Yesus secara luar biasa meskipun kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, adik-adik, sama seperti hidup kita. Coba kita lihat hati kita dulu waktu belum pernah berbuat dosa, ya putih, bening, kayak air ini. Nah, tadi Kak Bita bilang, Kak Bita tanya, dosa apa aja yang sudah pernah kalian lakukan? Apa? Oh, ada yang mencontek. Ada yang pernah berbohong. Ada yang pernah apa lagi? Apa lagi? Oh, ada yang pernah jahil sama teman-temannya. Wah, dosa kalian banyak, semua orang juga berbuat dosa. Sampai hati kalian ini kotor, udah nggak bening lagi. Sama seperti Saulus, Kak Bita tadi cerita tentang Saulus kan. Saulus juga orang yang berdosa. Tapi dengan adanya Roh Kudus, ini adalah lambang dari Roh Kudus yaitu merpati. Roh Kudus yang datang, kita undang dalam hati kita. Kira-kira kalian tahu nggak Roh Kudus itu apa? Mungkin kalian ada yang waktu mau berbohong, ada yang mengingatkan dalam hati kalian, jangan berbohong, jangan berbohong, berbohong itu dosa. Kalian mau jahil ke teman kalian, mau kalian jepret gitu pakai karet, terus habis itu ada yang ngingetin, jangan nanti temenmu sakit. Nanti temanmu sakit, itu juga berdosa, nggak boleh jahil sama temanmu. Nah, kalian tahu suara-suara itulah yang ada dalam hati kalian, itu adalah suara Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita semua. Saat kita mau berbuat dosa, Roh Kudus itulah yang mengingatkan supaya kita jangan berbuat dosa. Dan jangan lupa apa yang dilakukan oleh Saulus selama 3 hari di rumah Yudas dari Tarsus. Dia berdoa. Dia menyertakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia masuk ke dalam hati Saulus dan hati kalian semua. Dan apa yang terjadi? Hati kalian kembali bening, jadi putih lagi. Dan saat inilah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kalian dan membuat hidup kalian jadi berkat untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati ya, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh jadi berkat untuk kalian semua, untuk adik-adik Sekina Kids dan semua yang nonton video ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami boleh menyertakan Roh Kudus dan menyertakan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Kami sudah ingat-ingat untuk tidak berbuat dosa lagi, dan kami boleh memuliakan nama Engkau. Jadikan kami sebagai alat-Mu Tuhan, sama seperti Paulus yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat ya. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bagi negara ini yang saat ini sedang mengalami pandemi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ini semua adalah turut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di luar sana, untuk teman-teman kami di luar sana yang sedang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya Bapa. Pakai hidup kami supaya kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang juga di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh sekolah minggu dengan bersuka cita lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus mampu mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau pasti memberikan rancangan hidup dan masa depan yang terindah untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang luar biasa di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dadah semua. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Jadi adik-adik, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kertas gambar yang ukurannya besar ya, kalian potong jadi 2. Lembar yang pertama kalian buat seperti ini ya. Untuk hiasannya terserah kalian, sekreatif kalian. Untuk yang di titik-titik ini itu untuk dilipat ya. Dibaliknya seperti ini, boleh diwarna. Kemudian untuk yang lembar yang kedua seperti ini, baliknya kayak gini. Nah, kalian hias semenarik mungkin di tengah-tengah sini. Kalian tempel. Terus kalian rapikan. Kalau kalian sudah lipat jadi seperti ini, yuk kita lihat judulnya, Dari Lawan Menjadi Kawan. Ada kata Saulus, wajahnya murung, dia adalah orang yang jahat. Kemudian jadi senang, namanya diganti jadi Paulus. Kira-kira kenapa ya kok namanya diganti? Ada ayat masnya di sini.
Isinya seperti ini: percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tugas kalian adalah menceritakan tentang yang sudah disampaikan oleh Kak Pita di video tadi. Nah, gunakan ini sebagai alat untuk bercerita. Lalu videokan dan kirim ke guru kelas masing-masing.